Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari Prodi 4 Manajemen Pemasaran Digital. Pemasaran Digital 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang jurnal yang saya temukan, yaitu tentang komunikasi orang Jepang. Nah, di dalam jurnal tersebut saya menemukan bahwa ada beberapa fakta yang menarik yang bisa saya jabarkan pada kesempatan kali ini tentang budaya komunikasi khususnya orang-orang Jepang. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang Jepang itu merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi norma, kemudian budaya, dan juga tata krama. Nah, ketika kita menjumpai orang Jepang, baik itu secara langsung face to face maupun secara daring, tentunya kita ingin berkomunikasi dengan mereka dengan lancar tanpa ada sekat yang berarti, meskipun dalam faktanya masih sedikit kesulitan, entah itu karena bahasa atau mungkin karena perbedaan tata krama dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dari sebuah jurnal ini tentang gaya komunikasi orang Jepang. Jadi dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa orang Jepang itu berkomunikasi menggunakan verbal dan nonverbal. Nah, uniknya adalah di jurnal ini antara verbal dan nonverbal itu sama-sama dominan. Jadi ketika seseorang mengucapkan suatu kata atau mereka mengungkapkan suatu hal, pasti diikuti dengan komunikasi nonverbal. Dan terlepas dari itu, memang ini menjadi salah satu ciri khas orang Jepang dalam berkomunikasi. Nah, maka dari itu sebagai orang asing, khususnya orang Indonesia, kita harus memahami hal ini. Seperti yang pertama, salah satu contohnya yaitu ojiki. Kalau tidak salah itu seperti itu membungkuk kira-kira sudutnya 45 derajat. Nah, itu tanda bahwa kita menghormati lawan bicara kita. Hal ini dianggap sopan di sana, tapi kalau di Indonesia ini dianggap aneh. Nah, kalau orang Indonesia ketika bertemu dengan orang asing atau mungkin orang yang baru kenal, kita biasanya hanya salaman. Nah, tetapi orang Jepang ini menggunakan cara membungkuk untuk menghormati lawan bicara. Kemudian untuk meminta bantuan, mereka biasanya menemukan telapak tangan di depan hidung dan mengucap onegai. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itulah cara orang Jepang ketika meminta tolong. Kalau biasanya orang Indonesia cukup dengan nada dan suara untuk minta tolong, dan nanti ada mungkin orang lain atau rekan yang akan membantu itu. Nah, selain itu, orang Jepang itu memiliki karakteristik dalam komunikasi yaitu mimik. Mereka menggunakan mimik dan gestur wajah untuk berkomunikasi. Maka dari itu, komunikasi verbal dan nonverbal ini memang sangat sering mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah menjadi salah satu identitas bagi mereka. Dan tentunya kita sebagai orang Indonesia kadang memang menggunakan komunikasi nonverbal, tapi saya yakin sebagian besar orang Indonesia itu cukup dengan menggunakan kata-kata, tinggal mengatur nadanya bagaimana meminta tolong, bagaimana kita memerintahkan sesuatu. Dan selanjutnya, karakteristik orang Jepang ketika berkomunikasi yaitu mereka itu menghindari eye contact. Kalau orang Indonesia ketika menghindari eye contact itu dianggap tidak sopan. Artinya Anda tidak menghargai lawan bicara Anda, dan ini merupakan hal yang sangat tidak diperkenankan. Tetapi bagi orang Jepang, mereka menghindari eye contact untuk supaya lebih sopan, karena eye contact itu kayak merasa lancang atau kurang sopan bagi mereka, sehingga mereka sebagian besar pasti melakukan komunikasi ketika bertemu secara langsung itu tidak menggunakan eye contact.
Tetapi meskipun tidak menggunakan eye contact, mereka tetap memiliki interaksi yang engage, artinya mereka tetap membuat suasana percakapan itu menarik. Jadi meskipun tidak ada eye contact, mereka tetap membuat sebuah percakapan itu tetap interaktif gitu. Nah, dari beberapa karakteristik yang menonjol dalam komunikasi orang Jepang, ada beberapa tips yang bisa dilakukan bagi semua orang atau siapapun yang ingin berkomunikasi dengan orang Jepang. Yang pertama yaitu kita harus mampu mempelajari tata krama mereka. Bagaimana mereka berkenalan, bagaimana kalimat yang seharusnya digunakan, serta jika sangat diperlukan kita harus menggunakan komunikasi nonverbal seperti gestur atau gerak tangan atau dan lain sebagainya untuk mendukung percakapan atau komunikasi tersebut. Selanjutnya itu karena orang Jepang pemalu, kita harus sebisa mungkin harus mulai berkenalan terlebih dahulu. Tetapi tetap balik lagi ke nomor 1, tetap memperhatikan etika atau tata krama orang Jepang ketika berkenalan. Jadi jangan seenak-enaknya ketika kita bertemu orang Jepang sok-sokan kenalan atau bagaimana atau sok akrab lah, itu sangat-sangat tidak tidak disarankan, karena itu bukan merupakan budaya mereka. Yang budaya mereka ya kita berusaha untuk mengajak kenalan tetapi dengan sewajarnya saja. Nah, kemudian sebisa mungkin kalau ketika orang Jepang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kita mengetahui bahasa mereka walaupun hanya basic atau hanya beberapa kalimat. Yang penting kita sudah berusaha menunjukkan bahwa kita ini ingin berkomunikasi loh dengan kamu, kita ini ingin membuat komunikasi yang efektif. Jadi ya walaupun itu merupakan butuh waktu untuk mengetahui basic bahasa Jepang, ya bagi saya adalah cara yang efektif untuk mengetahui dasar bahasa Jepang, terutama dalam perkenalan. Kemudian tips yang berikutnya yaitu bisa mungkin sebelum kita berkenalan atau mengajak bicara orang Jepang, kita harus mengetahui makna dari setiap gestur atau komunikasi nonverbal. Contohnya kalau orang di Indonesia mengangguk-anggukkan kepala seperti ini, itu tandanya kita mengerti apa yang Anda bicarakan. Tetapi di dalam budaya orang Jepang itu berbeda. Mereka mengangguk-angguk, itu artinya belum tentu mereka memahami percakapan tersebut. Bisa jadi karena mereka saya mendengarkan percakapan atau maksudmu, tapi belum tentu mereka mengerti. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pahami sebelum berkomunikasi, karena nanti ditakutkan bahwa ada miskomunikasi, terutama dalam bisnis. Ketika berbicara dengan orang Jepang mengangguk-anggukkan, kita salah menafsirkannya. Mereka menurut kita mereka mengerti, padahal mereka mengangguk-anggukkan kepala itu belum tentu mereka mengerti. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui makna di setiap gestur, terus komunikasi nonverbal kayak gerak tangan dan yang lainnya, supaya kita tidak ada multitafsir dan mereka juga sama-sama memahami apa yang kita inginkan dan kita juga memahami apa yang mereka sampaikan kepada kita. Dan mungkin itu sedikit tips dari saya ketika kita akan mencoba atau memiliki teman atau ingin membuat komunikasi dengan cross culture with orang Jepang. Ya, that's okay. Tips ini bisa Anda gunakan dan bisa Anda terapkan sebelum Anda benar-benar komunikasi dengan orang dari negeri Sakura atau dari Jepang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.